Jadi kalau keinginannya itu tadi untuk bersedap-sedap sahaja, fahuwa maka orang ini minar raghibina fid dunya. Artinya orang yang selalu tertahan di dunia. Tertahan di dunia. Kalau kita lihat jarum yang begitu menarik dan bisa dipakai untuk menjahit, karena apa? Tujungnya. Karena apa? Karena licinnya. Tatkala sudah berada di besi berani, lama kelamaan bertagar, nggak bisa dipergunakan lagi. Itu cuma contoh. Apabila hubbud dunya sudah masuk di otaknya siapapun, maka dia seperti jarum yang lama berada di besi berani, yang andaknya di antara langit dan bumi, siang malam kena hujan dan panas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Walaysa minaz zuhdi fi syai'in, artinya bukan termasuk, ya kan, zuhud. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha la litana'umin walakin liyunfiqaha fi ujuhil khairati wal qurbat fahuwa ala khairin. Jikalau dia memilih jalan kekayaan dan berusaha keras untuk mencari kekayaan, bukan untuk dia bersenang-senang, tetapi untuk dia bagi-bagikan kemana sarana-sarana kebaikan, ya kan? Ya kan? Umpamanya dia berniat, saya beli ini, kalau nanti dapat ujungannya saya mengikutkan membikin satu lokal madrasah. Yang satunya lagi mendengar temannya begitu punya niat, saya juga ikut. Yang temannya lagi, saya juga ikut. Sampai orangnya 11 orang, berarti tatkala laku barang tadi sesuai niatnya, niscaya dapat madrasah itu sudah 10 tambah 1 lokal. Yang satunya lagi berniat, saya ikut serta berkecimpung di lautan dunia ini untuk membantu keperluan ustadz-ustadznya, supaya ustadz itu bukan ustadz tetapi betul-betul ustadz, bidzal bukan bitta. Kalau ustadz itu pipi murid. Karena ustadz ini apabila tidak cukup, mau tidak mau otaknya berpikiran campuran dunia. Apabila otaknya ustadz itu bercampur dunia, kata-katanya pun bercampur dunia. Lihat, kalau salah gigi seseorang ada najis darah, tatkala dia berludah pasti ada darah campuran ludah. Ini akibat daripada ada di dalam antara dua giginya itu ada bara undangan pecah. Begitulah pembicara maupun khotib maupun muallim maupun wa'id maupun nasih, setiap apa yang ada di hatinya itulah campuran bagi yang di lidahnya. Apabila di hatinya itu ikhlas, maka yang keluar itu pun ikhlas. Apabila campuran keduniaan, maka bercampurlah dunia juga di kata-katanya. Sahibul Hikam berkata, kullu kalamin yabruzu fa'alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza.
Setiap kata yang keluar di lidah seseorang itu adalah berpakaian. Berpakaian dengan apa yang ada di dalam hatinya orang itu. Artinya setiap kata itu seperti penampilan. Orang yang tampil pasti berpakaian. Ya tak? Nah, jadi pakaian itu kata-kata adalah menggiring hatinya. Ini orang ini kerja dunianya keras, tapi niatnya bukan untuk dia bersenang-senang. Dia untuk menginfakkan hartanya tadi di sarana-sarana yang baik-baik. Wal qurbat, misalnya dia itu berniat, saya kalau beli ini permata, nanti kalau saya dapat faedah ujungan sekian, saya akan membeli tanah. Yang satunya dengar, saya nanti akan membangun rumahnya. Berapa bilik? Oh, kita coba dulu. Satu bilik berapa? Misalnya 1 juta. 10 orang 10 bilik. Untuk apa? Untuk menampung mu'allaf. Umpama. Yang tadi kan untuk membina madrasah. Yang kedua untuk artinya tuan guru ini supaya jangan bercampur-campur dunia nah. Jadi lalu nang ini memikirkannya, pahamlah. Hah? Nah, oleh sebab itu kena di padang mahsyar orang-orang kaya yang membantu tadi dipanggil oleh si yang dibantunya, mari masuk surga, mari masuk surga, mari masuk surga. Ingat satu hadis yang termasuk orang yang terdudi masuk surga, orang ulama, karena mereka itu akan memberi syafaat orang lainnya dulu. Jadi dia masuk surga dudian. Al-alim yashfa'u li aqaribih, semua kerabatnya dia akan memasukkan ke surga. Jadi habis kerabatnya dulu, dia belum masuk. Al-alim yashfa'u li talamidatih, semua muridnya habis muridnya. Al-alim yashfa'u li jiranih, bagi jirannya habis. Al-alim yashfa'u li muhibbih, habis, baru dia kasihan. Kedudian masuk, tapi biar kedudian, tapi dapat menang top. Nah, itu biasa kalau orang puasa itu dengan orang yang tidak puasa makannya sama-sama waktu dong maghrib, lain rasanya orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Ladatnya itu karena dia tahan seharian, maka ladatnya itu luar biasa. Ya kata, ibu-ibu, tak kala suami serbian berlayar 2 bulan tidak ketemu serbian, tak kala sampai di depan surga, katanya malaikat, kamu mau duluan masuk surga, ada amal apa sih? Dijawab oleh orang fakir, saya ini adalah seorang fakir yang sabar. Oh, tepat sekali kamu mendahului masuk surga. Kamu tahu sabar itu dari siapa? Oh, dari ustaz. Jangan duluan dari ustadzmu. Silakan di sini dulu kumpul. Masuk lagi orang yang berjuang fisabilillah. Saya mau masuk duluan. Karena apa? Saya mati syahid.
Betul juga kamu ini. Munasabah masuk surga duluan. Dari mana taunya pahala orang mati syahid? Dari ulama. Beradab sama guru engkau. Jangan duluan, tahan. Diparkir dulu sebentar. Maju lagi yang satu, orang kaya. Mau masuk duluan? Ya. Kenapa? Saya orang yang murah. Tahu murahan? Sosial. Kamu tahu murah dan sosial itu dari mana? Dari ulama. Beradab dong sama ustadzmu. Parkir dulu sebentar di sini. Hai ulama, semua lapisan ini adalah muridmu. Jadi yang berhak maju masuk surga kamu. Katanya ulama, jikalau tidak bantuan dari orang kaya, niscaya saya tidak bisa bikin itu dan ini. Lantas bagaimana? Putusan dari kamu. Kalau saya yang mutus, silahkanlah yang membantu saya dulukan masuk. Jadi dengan dalil kisah ini tadi, orang kaya duluan masuk surga sedikit. Artinya apa? Artinya kesatuan dan persatuan harus dijalin antara 4 gulungan ini. Pertama, gulungan daun pisang menurun. Ulama. Kedua, gulungan orang kaya. Ketiga, fakir yang sabar. Keempat, mati syahid. Ini abrinya menjaga keamanan, berani habis peluru. Nah, pistolnya yang dilempar kalau ada gangguan. Yang ininya dalas kada sing guringan, jaga awaknya nang ini pang biar babayanya meninggal, duitnya ini pang kulalau menampung samunya anang tadi memadahi, nyawalah jadi abri angka ini supaya masuk surga, nyawalah jadi menteri ke ini supaya masuk surga, nyawalah jadi orang sugih ke ini, nyawa orang susah ke ini samunya habis. Tetapi semua anak kuncinya surga biadil habibil a'zam sallallahu alaihi wasallam, huwa ya'khudhu kullan biyadihi ila ma syaa Allah min mahalli kul fil jannah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu fi jannatil khuld yudkhilna, fi jannatil khuld yudkhilna ma'an nabil mustafal akram, fi jannatil khuld yudkhilna ma'an nabil mustafal akram ya Allah. Artinya manusia itu terbagi dua lah. Ada yang raghib kepada dunia untuk dunia, ada yang raghib kepada dunia untuk akhirat. Qala ta'ala minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, yakni minkum man yuridud dunya lil akhirah. Kama Abdurrahman ibn Auf, minkum man yuridud dunya lil akhirah wa minkum man yuridul akhirah. Ikam rajin berdoa tah, nang paling dikatujui doa baik ikam nang membaca baik urang napa yo. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu paling disukai sudah. Kada mun handap, kada juga mun panjang, itu ngarannya gamang. Ibu-ibu, arti gamang itu panjangnya sedang tapi ganal. Nah, itu gamang ngarannya. Ya pisang tuh bangsa pisang menggala. Nah, itu pisang man wal rabbah. Nah, itu. Yo, pesantren Al-Falah di Mekah, pesantren Salatiyah di Mekah. Dari tanahnya sampai bangunannya, sampai gaji gurunya, sampai keperluan kitabnya dijamin oleh seorang wanita dari Mesir yang namanya Siti Salatiyah. Nah, hah? Ibu-ibu tahu di Hadramut itu ada 4 penjuru yang penuh dengan wali semua. Pakuburan pertama Furaid, 2 Akdar, 3 Syabam atau Shibam seperti kitab, dan keempat Furaid. 4 ini Akdar 4 itu dijadikan satu nama, namanya Bashar. Jadi kalau Bashar itu tadi dibagi 4. Di sana kumpulan aulia-aulia luar biasa. Limada sumya bi Bashar li'anna alladhi anfaqa hadzal ard ismuhu Bashar. Walidha qila ala Bashar jadat sahaib rahmatil bar wa hayyahum bi rawhir rida rabbi wa bashar ala ya Allah bi nadara min al-'ayn rahimah tudawi kullama bih min amradin sagimah. Jadi memakai nama yang asal mawaqaf karena itu Bashar. Nah, kalau bawaqaf tanah itu lain daripada bawaqaf benda biasa. Karena tanah itu kecuali kiamat maka habis. Tapi kalau bawaqaf lampu, limbahnya mati, buang orang. Jadi siapakah yang ingin berwakaf kuburan untuk kalau ada yang mati? Jadi sekira jangan sampai kampung babau. Adakah nang kepingin berwakaf tanah gasan kuburan? Artinya kuburan kita ini harus ditambah lagi. Jangan sampai kita ini tidak memikirkan tambahan tanah untuk kuburan. Sebab kita ini semua akan mati. Adakah di antaranya yang ingin berwakaf tanah untuk pasar? Sebab perumahan kita wah ini kalau kau jadi lagi kekaringan terus. Mau tidak mau apabila bahuma kada jadi, semua orang untuk hidup ke pasar. Harus pasar ini ditambah lagi. Di mapa menambah pasar? Mun tanahnya kada ada, hendak ditingkatkan sampai ke langit. Besinya kada cukup.
Hah? Iya kan? Hah? Adakah nang ingin berwakaf tanah untuk halaman madrasah? Karena kalau madrasah tidak ada halamannya, ma'andak sapida di mana lakunnya teh? Ataukah orang yang mau menjual tanah untuk halaman masjid dengan harga beberapa lipat ganda DLR dolar? Nah ini, padahal petunjuk sudah. Rasulullah gimana? Rasulullah pindah ke Madinah, pertama beli tanah, bikin masjid dan halamannya. Beli tanah untuk pekuburan Baqiil Gharqad. Beli tanah untuk kebun, ditanam beliau sendiri dengan tangannya. Hah? Wah ini sudah kada ada lagi, jadi kita kada sampat lagi memakan bekas tanaman Nabi. Sejarah menunjukkan, kemudian sejarah ini yang persis hampir 99% mengikuti perjalanan Rasulullah adalah Sayyidina Ahmad bin Isa yang diberi laqab dengan Al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa. Khalifahnya. Karena apa jadi Sayyid Ahmad bin Muhajir pindah ke Hadramut? Lianna Nabiya SAW hamma an yuhajira ila Hadramut, fahaqqaqallahu ma hammahu bijaddihi Ahmad bin Isa an-Nagib, walidha sumya bil muhajir ilallah. Walidha qalu man arada sirran nabi fa'alaihi bihadramawt, man arada nuran nabi fa'alaihi bil madinah. Di Makkah guru-guru kita belajar lawan si A. Akhirnya sanadnya dari mana? Dari Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini, Ahmad bin Zaini Dahlan. Siapa gurunya? Gurunya siapa? Ahmad bin Zaini Dahlan adalah dari Hadramut. Paham? Mesir. Semua ulama-ulama Mesir, siapa gurunya? Dari Hadramut. Mustafa bin Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus. Jadi semua itu keluaran dari Hadramut. Ada yang dikirim ke Makkah, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Aceh. Tulisannya, kalau baca kitanya Aceh. Ada yang dikirim ke Mindanao. Mindanao asal dari kata min indina, yakni min ahlina Bani Alawi. Mindanao, Filipina, masuk ke Johor, masuk ke Darussalam, Brunei, masuk ke Indonesia. Semua berasal dari Hadramut, dari Sirrul Ahmadi. Jadi kalau orang yang urus dunia untuk menafkahkan hasilnya kepada kebaikan, fahuwa ala khairin, maka
orang itu dilukupi oleh kebaikan yang sempurna. Pabila khairin kah lah ba'alif lam kah kadakah, itu maknanya mati beriman, ujar guru bangil. Jadi orang nangka itu dijamin matinya beriman. Mana sugih mana mati beriman. Sekalinya makan niatnya aja, kasugihannya itu digunakannya untuk ujuhul khairat, artinya sarana-sarana kebaikan. Seperti tadi menukarakan kuburan umum. Mun kita kada bisi kuburan di mana bepatak, biar bisa layan bergantung. Sakurangnya repot dulu, ya kah? Kalau kuburan karangan putih dilihat sepintas lalu, habis sudah. Bilang hendak mahnya ditabuk, ketabuk kepala orang. Apalagi kuburan di Kalampayan, sudah berapa lapis? Nang di sekitar datu tah, menang di dalam situ tah tetap aja panglah dalam kubahnya. Apakah kita ini yuhibbuna dur wa yansauna pakuburan, termasuk hadis nito kuburan umum? Kalau bisa cari kuburan nang bahnya ditabuk karing dan ditabuk kahada runtuh, artinya karas banar kada, tanahnya lama banar kada. Lamun takan nambah ditabuk setengah meter banyu, dimasukkan di situ kena guru masdar, gelobok udah guru masdar bilang talalu nyaman ini sudah lagi hidup, unda diuyuakan pindang unda rasa pagat melajari nyawa, mas sudah mati salam buak pulanglah unda. Tagal pang unda dilajari guru sabar ayo mendahatan yang salam buak itu musiyah marabbuka, ujarnya anu mukar nakir. Mungkin mukar nakirnya itu di mana? Betitik. Ini kita begayaan aja panglah. Oleh sebab itu kan disunatakan kita mencari nang karing. Andai kata nang bebanyu jua, ayo kita andap di atas tanah nang karing, lalu ditembok setinggi-tinggi sekira mayat aman daripada dibongkar oleh binatang buas. Jadi kubur tembokan ngaranna. Minta Allah pikir selama masih ada lagi guru-gurunya yang tahu di urusan ini menyamatian karena macam apa? Mun orang nambah pangkat-pangkat itu nya kan mikirkan lagi, gitnya sudah ada. Ya kalau gitnya ada sudah mati disemayamkan di rumah almarhum dan akan dimakamkan di makam syuhada. Nah, kada gampang gitu orang. Kita ni makamnya Pak dimakamkan di tanah yang belum ada. Bahwa ala khairin in wafaqa amaluhu niyatah, lamun niatnya cocok lawan amalnya, iya kah? In wafaqa amaluhu nya biasa fa'il itu kan berdahulu pada maf'ul itu yang biasa kaidah ya kala niyatahu. Jangan mincu kena in wafaq amaluh niteh tentang di mana orang niyatahu niteh bahasa ulah sungai. Wala yakhlu fi dzalika min khatar, akan tetapi
orang yang demikian itu ada punya bahaya. Sebab niat itu banyak gangguan. Artinya jarang-jarang orang nang baniat itu bujur. Jarang nang bujur, rajin halang-halang. Rajin ta'alih niat. Inya minta ujar orang bahari pabilanya begeretek langsung. Lamun inya dikenakan kalau pina bawa suas ya. Nah, itu pang. Tetamba yang datang hendak membari 1 miliar, mbahnya dikenakan isok setengah aja. Teka isoknya pulang seperapat aja. Isok harinya pulang, baik putar di tanah dulu jangan. Putar di tanah, akhirnya diguling dulu, tukarakan ke tanah dulu. Ujar Ajrail, surat perintah datang, mati apa kabar? Timbul rencana. Wala yakhlu fi dzalika min khatar. Wa amma man talabat dunya wa raghiba fiha falam yutayassar lahu walam yahsul alamatu bi minha fa baqiya faqiran la sa'alahu fa hadha huwal faqir wa laysa bizahir. Adapun orang yang menuntut dunia dan mencintainya maka buntu jalannya dan tidak hasil daripada yang dituntutnya itu sedikit pun. Artinya ini terkena baku itu lawannya apa? Cair. Ini kada baku, ini baku ini kalau cair kada pabakia pakiran la sa'alahu maka ia tetap kada bisi apa-apa. Nah, pangarannya orang ini zuhud juga fahadha wal fakir. Ini orang fakir ngarannya. Walaysa bizahir. Walahu fi faqrihi fadlun wa thawab. Tapi di dalam kefakirannya Allah Ta'ala itu tidak menyia-nyiakan, diberi juga pahala, ya kan? Diberi juga apa? Pahala. Dasar sugih mana Tuhan lah. Wasawabun azimun. Ingatakan syarat in sobaro alaihi, ya kan? Lamun sabar jua waradiya bihi dan senang aja hati ulangnya. Lamun bacari kada pakoleh mbah datang ke rumah mintu hadis sepak nilang maulah sianya ada lain pada andika panjang wajah mintu akan apa unda terlibat. Nah ini karena orang fakir penyarikan walahu fi faqri mamasa wa amma man tabassata fid dunya tabassata wajan tapa'ala wa tawassa'a fi syahawatiha wa da'a ma'a dzalik annahu ghairu raghibin fiha wa la muhibbin laha biqalbi fa mudda'in maghrurun. Adapun orang yang selalu berluas-luas pada dunia dan berpoya-poya pada kesenangannya dan ia mengaku di hatinya beserta yang demikian itu gawiannya bahwa ia tidak gemar kepada dunia dan tidak mencintainya hatinya, maka orang itu adalah cuma orang yang selalu mengaku-ngaku aja, ya kah? Dan tertipu. La taqumu lahu hujjatun bidakwah, yang tidak ada kekuatan baginya dalil pada kedakwanya itu. Kan tiap-tiap orang mendakwa ada kalau dalil, ya kalau al-bayyinah alal mudda'i. Nah lalu bayyinahnya itu la taqumu, artinya dhaif. La taqumu itu kada kawa berdiri, apa artinya? Kesamutan lah. Ya lama. Semalam biar nang kayak putri dia aja lang. Oh, mangga mangaruh Pak.
fi halaki tilka qudwatun yaqtadi bihi min a'immatil muhtadin wal ulama'is shalihin. Dan tidak adalah halnya itu mengikuti dengan orang-orang yang jadi imam yang dapat petunjuk, dan tidak mengikuti jejak langkah orang-orang alim yang soleh. La minas salafi wala minal khalaf. Ya kah? Artinya baik orang yang soleh dahulu sebelum 400 tahun hijrah dan orang yang sesudah 400 tahun hijrah yang soleh. Berarti orang soleh ini sesudah 400 tahun hijrah masih ada. Ini dalilnya thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Malah Rasulullah bersabda, mathalu ummati kamathalil maqar. Misalnya umatku ini seperti hujan, ya kan? La yudra awwaluha aw akhiruha aktaru. Kada tahu kita hujan itu nang tatambayan kalabat, nang pahabisan kalabat, kada tahu. Paham? Kalau kau ditangguh, mode orang bisi anak juata 11, kada tentu nang menulunginya ini nang anak nang penuhannya, bisa aja nang pam bung sunya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kalau sudah Qur'annya hadisnya nang kayak itu, mau kemana kita? Ta'lam dzalika, katakanlah, jangan julak membaca dzalika mazkur dari wallahu yatawalla hudaka. Allah jualah yang memegang petunjuk. Wa minal munjiyatis syarifah at-tawakkul. Setengah daripada sifat yang menyelamatkan dan memuliakan. Ulang nih, mana menyelamatkan, mana memuliakan. Bah, ini yang dicari orang mana nih? Salamat mulia pulang. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang butuhnya, serta mulia, sertamu. Nah, nafas syarifah at-tawakkulu 'alallahi, yaitu kita itu berpegang kepada zat Allah. Nah ini, jadi orang alim jangan berpegang kepada ilmunya. Ada kisah bahari kayak kejadian orang tua baju hirang, salawar hirang, kopiah hirang, sesengot pulang melentang. 17 Agustus di lapangan Bumi Selamat diadakan, nah, tak tung tak tung tak tung tak tung, artinya apa? Kuntau. Jadi ujian nang Tuhan ini, siapa nang masuk? Nang anak melawan, yuk. Tapi terdahululah, jangan ada yang sunglap di sini, seadanya aja. Masuk kan anak, inyana rahatan, iya siapa nang masuk? Saya masuk, kan anak ini mah masuk langsung nampar, tamparnya kan nggak didago. Kenapa jawabannya? Sorong belum siap. Oh iya, sorong belum siap ujian. Berarti inya itu berpegang kepada si siap. Artinya berpegang kepada persiapan, bukan berpegang kepada Allah. Janganlah orang alim berpegang kepada ilmunya. Janganlah orang tak ibadat berpegang kepada ibadatnya. Karena tidak ada yang yadurru, tidak ada yang yanfa'u illa. Nah ini, paham? Jadi orang berilmu diuji dengan ilmunya. Apakah inya itu limbah berilmu sudah rasa surga? Berarti berpegang kemana? Rebuis ini
rebus ilmu. Apabila dapat rebus, Anda pasti sudah hilang rebusnya mau apa? Hah? Nah, jangankan mati, lagi hidup aja tadi dalam jamban ditakuni masalah, kawalan jawab sudah. Ada kawa banyak keluar di jamban, kenapa kalian menyahuti pian masalah tadi? Parahatannya aja. Orang pak ibadat diuji dengan ibadatnya, apakah inya berpegang kepada ibadahnya. Orang babacaan diuji dengan bacaannya, apakah berpegang dengan bacaannya. Misalnya idza waqa'atil, lalu berpegang kepada idza waqa'atil, unda sugih, bakal sing sugihan, iya tak, iya tak. Idza waqa'atil, berdustakan yang wajar. Nah, serongonan bahkan dah. Nah, ya, sampai ke sudah tak. Ya, kita ini disuruh berilmu beramal, tapi disuruh tawakal lawan Allahnya. Jangan lawan ilmunya, jangan lawan amalnya. Kada sedikit orang nang terpegang ilmu, kada sedikit orang nang terpegang amal, kada sedikit orang nang terpegang makom. Hah? Ya kan? Ya kan? Kada sedikit orang nang terpegang usaha. Mbahnya dingin pasal, lalu timbul di utak pertanyaan, acam apakah ini tahun ini aja? Banyak karing perumahan, macam cukup juga kah ini makan tahun ini aja? Hah? Berpegang kemana tak? Hujan lang dininya, ikam nenek, tuturuti aku. La yanfa'u wa la yadurru na illallah. Hah? Ya kalau Rasulullah SAW kita apabila sudah kasih itu kayak apa aja nyaman mana salah pikiran apabila sudah kasih itu. Wallazi nafsu Muhammad biyadih la yunjiya minkum la yunjiya ahadam minkum amaluh. Tidak ada amal ibadah seorang kamu itu menyelamatkan. Kadada qalu wala anta ya Rasulullah, hampian bang, wala ana, aku pun demikian, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali seandainya Tuhan yang memberi rahmat baru selamat. Jadi keselamatan itu dengan rahmat. Kalau dapat rahmat, kalau bisa selamat. Laula fadlullah alaikum wa rahmatullahi bil khasirin, laula fadlullah alaikum wa rahmatullahi wa tab'atum syaitan illa qalila, laula fadlullah alaikum, macam-macam Qur'annya menandak badala. Jadi yang dipegang itu adalah rahmatnya Allah. Ya kalau iya nolajin birahmatika, birahmatika artinya bukan dengan amal ulun, bukan dengan ilmu ulun, bukan dengan usaha ulun. Nah ini berat ini sebab ini syarifah bang, kada munjiah benar aja syarifah. Nah ini yang dasar berpegang ini minta ciri-cirinya karena apabilanya orang berpegang lawan usaha, cirinya limbahnya usahanya ini kurang maju lalu timbul perubahan, artinya goyang. Di situ ketahuannya kan. Lamunnya bujur-bujur berpegang lawan Tuhan, ada sing goyangan. Ada tak ada, tetap. Mun berpegang lawan bapak, limbahnya bapaknya ada perubahan. Tak umat. Mun orang berpegang lawan Tuhan,
abah ka ada kadada ka sebab abah ini kada kawa memberi rezeki jua sidin yang diberi Tuhan jua mintu kalau tah nah at-tawakkulu 'ala Allah wal hubbu lillah dan mencintai Allah nya mintu lamun urang sudah cinta lawan Tuhan mesti berpegang lawan Tuhan waridho anillah mesti aja sudah apabila cinta itu mesti ridha wa husnun niyati ma Allah ya Allah dan artinya membaikakan anggapan husnun niyat itu husnun niyah yaitu husnudzan membaikakan artinya sangkaan serta Allah wal ikhlasu fid dhahir wal batin lillah dan semata-mata zahir batinnya itu abdi Allah. Nah, amat tawakkul 'ala Allah barisilah kalau kena amat tukul fahuwa min asrafi maqamatil muqinin maka itu termasuk makam yang paling mulia daripada orang-orang yang beriman. Mukinin situ orang yakin artinya beriman. Wa a'azzi tamaratil yakin dan paling mulia dari buah-buahnya keyakinan keiman. Qala Allah Ta'ala fatawakkal 'ala Allah. Qala Ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jangan berpegang kepada yang lain, ya kah? Tahnya wajar selama masih ada napa ngaran ini napa sempana cerita ini pokoknya unda kada kawa kurang duit kadang apa cerita besi itu ulahan manusia harus dipegangnya hati-hati ya kak selama masih ada cemeti derahman ini kan mun cemeti ali sudah berataan aja tahu nih cemeti derahman artinya unda mesti selamat apa berpegang ke situ hati-hati tak buktinya kena banyak ada baca ijawa ka akil bisukan tuh kada baca nah lalu mendatangi pendulangan itu ya bana orang nang maut minta artinya rasa hambar rasa kada ada harapan memicik intan mau memicik bunturut nyata tapi kalau kita baca ijawa kaatil 3 kali pulang ya Latif 133 dibacanya juga pulang ya Jalal Jalali wal Ikram 100 membaca nah ayat nangaran tulak kapan dulangan itu artinya pasti berjeki. Karena artinya pakakas ini sudah komplit kada ada tertinggal sebuting-buting kecuali bulu kotiak kecabut itu tak kiknya nang tahun ini na ampun diri itu pun lamun memeriksa kada memeriksa kada tahu juga coba periksa itu nah udah salah aja berapa tahun bapegang lawan Yasin banyak kada baca Yasin bahayamnya dah kada selamat dari ini bapegang situ banyak sudah hendak turun pada rumah ya kalau nayanya panak juga sudah nah jadi berdiri ya nah aja mbak turun pada rumah musab nih sini kada berbunyi lagi bah bisa mati undang itu artinya nang bahalang hulu bahalang itu banyak sudah hendak turun bahjar bahaya unda hari ini
sebab kina kunda sabuting aja nang sabuting yang ini pampan mentah bareng nang musim nang perlu martapuran ini berataan orang salisnaan palingnya perlu Hongkong pangah mun di martapura kananya perlu martapura ngarannya ya kada kalau panak dulu ianya nah la mutaharrika jangan berpegang kayah nang lain orang nang berobat jangan berpegang ke obat limbahnya kada tabawa obat kada taguringan udah cagarnya jalan malam ini mbahnya dibeli hati epok ada aja obat nah malam ini udah mau jatah guring jalan premium ini ada aja terbawa premium apa obat guring itu apa ya apa yum juga kenapa jadi pegang kasih itu mbahnya kalau terbawa anu pasak bumi dasar sudah berrezeki setengah 6 nih anak ke rumah dulu lah nunggu barangnya apa yang ditunggu situ aja dulu kalau ada lain harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keselamatan itu aja sudah dunia akhirat nah sakula wargaan al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin masyaallah la quwwata illa billah ampun maaf lah